Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Kita kembali bersekolah minggu di Gereja Baptis Efrata. Walaupun secara online, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita akan terus semangat untuk belajar firman Tuhan. Kita sudah sampai di bab 5, janji keselamatan di tengah hukuman. Diambil dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga membacanya bersama-sama dengan saya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik sehingga kami diberikan anugerah oleh Engkau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, baik murid remaja, murid dewasa, murid senior, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus membuat kami paham akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari NP 138, Sungguh Lembut Suara Yesus. Lagu ini akan membawa kita ke pelajaran berikutnya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah dia di pintu menunggu
Yesus memanggil orang berdosa pulang. Orang berdosa pulang. Orang tua Adisara memaafkan kedua pelaku pembunuhan anak mereka. Meski begitu, mereka ingin pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Disinilah Adesara Angelina Suroto tinggal semasa hidupnya. Ia menjadi sumber ceria dan semangat kedua orang tuanya, Suroto dan Elizabeth Diana. Pasca tewasnya Adesara, rumah ini kehilangan ceria. Kenangan akan putri sematawayang mereka menjadi pelipur lara di saat didera rindu. Kalau Sarah itu kesehariannya itu ya, dia itu anaknya periang, suka bercanda, kadang-kadang suka nggodain saya, usil gitu. Terus dia juga mau ngerjain pekerjaan rumah, dia rajin gitu. Terus dia itu ya romantis, perhatian lah sama ini orang tua gitu. Adesara meninggal tak wajar. Remaja 18 tahun itu kehilangan nyawanya di tangan pasangan kekasih Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani. Sebelum berpacaran dengan Ashifa, Hafid pernah menjadi kekasih Adesara. Sempat ada kekhawatiran muncul saat Suroto dan Elizabeth diperkenalkan oleh putri mereka kepada Hafid. Setelah berakhirnya hubungan asmara keduanya, Elizabeth sempat melarang Adesara untuk berhubungan dengan Hafid. Setelah putus itu yang saya melihat bahwa ini nggak baik gitu, jadi saya melarang untuk bertemu gitu, jadi jangan ketemu gitu, karena apa yang dikatakan di media sosial itu sangat menyakitkan dan itu membuat saya juga sebagai orang tua terluka, jadi saya melarang. Kekhawatiran Suroto dan Elizabeth pun terbukti. Sebelum mengetahui putri sematawayang mereka meregang nyawa, keduanya sempat mendapatkan firasat. Cuman memang minggu-minggu terakhir sebelum Sarah pergi itu memang seringnya ngajak seperti itu, ngajak untuk tidur bersama. Jadi saya merasa karena beban pikiran nyari Sarah itu makanya saya mimpi, tapi ya setelah saya tahu Sarah meninggal, saya tahu itu ya pamit gitu. Mereka tidak menyangka Adesara tewas di tangan teman terdekatnya dengan cara tragis. Rasa ingin membalas perbuatan keji tersebut sempat terlintas. Namun baik Suroto maupun Elizabeth memilih memaafkan dan menerima takdir Tuhan. Kalau dipikir, kalau kita memilih dengan kekerasan juga, kita ini sudah kehilangan Sarah dan itu juga akan membawa kita ke ke posisi yang sama seperti yang mereka lakukan dengan melanggar hukum gitu kan. Yang membuat kami tetap kuat bahwa nanti suatu saat kami akan ketemu di sana. Namun dalam kehidupan sehari-hari kami bahwa sosok Sarah memang tidak ada yang menggantikan. Meski memaafkan pelaku, mereka berharap hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara pembunuhan putrinya. Kemudian nanti hakim misalkan tuntutannya berbeda dengan vonisnya berbeda dengan apa yang dituntut jaksa, saya meyakini pasti jaksa akan mengajukan banding. Adesara Angelina Suroto ditemukan tewas di Tol Jor Bintara, Bekasi Barat, kilometer 41, Rabu 5 Maret lalu. Kedua pelaku, Ashifa dan Hafid, menganiaya Adesara dengan cara dipukul dan disetrum hingga tewas. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati atau seumur hidup. Pridanti Andari, Ardiansyah melaporkan untuk NET. Bapak Ibu sudah melihat tayangan tadi tentang Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth yang kehilangan anak satu-satunya, Sarah, Adesara namanya, yang meninggal tanggal 5 Maret 2014. Itu ketemunya tanggal 5 Maret 2014. Sudah bertahun-tahun yang lalu, tetapi kasus ini masih
masih sangat melekat di pikiran saya juga. Waktu itu saya juga melihat, dan beberapa orang mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak ini anak yang manis, sangat disayang orang sekelilingnya. Papa mamanya adalah orang percaya, diajarkan prinsip-prinsip kepercayaan juga pada anak ini. Menjalin satu hubungan dengan seseorang, ternyata hubungannya ini tidak sehat dan berujung kematian. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Penyesalan ini selalu membuat orang menderita, atau penyesalan ini membuat orang selalu berkata bahwa kenapa saya melakukan ini. Dan itulah dampak dari dosa. Dari pertama manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menetapkan satu aturan. Setiap dosa yang dilakukan selalu ada hukuman. Dan tidak ada namanya dosa yang tidak dihukum. Semua dosa pasti ada hukumannya. Tidak ada dosa yang besar atau kecil. Tidak ada dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Dosa adalah dosa. Tidak ada namanya dosa yang abu-abu atau melakukan dosa demi kebaikan. Tidak ada. Di Alkitab kita diajarkan dosa adalah dosa. Saat manusia jatuh dalam dosa karena melanggar satu aturan Tuhan, tidak boleh makan buah dari pohon kehidupan, mereka melanggarnya. Apa yang terjadi? Baru pertama kali mereka yang mereka lakukan adalah bertengkar, saling menyalahkan. Perempuan menyalahkan ular, laki-laki menyalahkan perempuan. Akhirnya mereka bersembunyi, menutupi, berbohong, dan terjadi satu pertengkaran di sana. Dan dosa merambat ke semuanya. Karena satu orang berbuat dosa, semua orang sampai keturunan kita saat ini pun mengalami dampak dosa tersebut. Tetapi harus kita pikirkan juga bahwa karena satu orang, kita pun diselamatkan. Karena pengorbanan satu orang, kita diselamatkan. Jadi di pelajaran kita hari ini adalah sebenarnya mengajari kita mengingat kembali bahwa karena satu orang, seluruh manusia di dunia mengalami dosa. Tetapi karena satu orang, seluruh manusia diselamatkan. Setiap manusia yang percaya diselamatkan Tuhan. Kalau kita kembali ke kejadian Adi Sarah ini, bagaimana orang tuanya sudah bisa mengampuni, memaafkan pembunuh anaknya. Ini dibunuh bukan dengan cara yang dibunuh gitu kan, misalnya cuma ditusuk atau tetapi ternyata ada penyiksaan. Jasadnya pun tidak baik, maksudnya jasadnya pun sangat mengerikan menurut kesaksian bapak dan ibu ini. Karena saya melihat juga beberapa tayangan sebelum saya memilih tayangan yang tadi, ternyata jasadnya sebenarnya tidak bisa dikenali kecuali dari sidik jari, karena kondisi fisiknya sudah rusak. Bukan karena ditemukan beberapa hari, bukan, tapi karena terjadi penganiayaan yang sangat sadis. Bayangkan anak 18 tahun, anak umur 20 tahun yang melakukan seperti ini bisa berpikiran seperti itu, menganiaya, menyiksa, dan membuang. Bukankah ini dari akarnya adalah sakit hati? Jadi saya ingin berbicara kepada anak-anak remaja dan pemuda. Saat ini perhatikan baik-baik kasus ini. Ini sebagai contoh supaya kita belajar dari pengalaman orang lain. Kalau engkau mengalami satu hubungan dan hubungan ini tidak sehat, ada kekerasan secara fisik, ada kekerasan secara verbal, saat itu juga jangan pernah bertahan hanya karena cinta. Lepaskan itu semua, kembali lagi kepada orang tua, konseling kepada orang tua, putuskan hubungan dengan orang itu, tidak boleh berhubungan lagi. Mau dia mau baik-baik atau tidak baik-baik pun sudah. Kenapa? Karena hubungan ini sudah tidak sehat. Ada beberapa orang yang saya lihat kesaksiannya dalam pacaran saja sudah dianiaya secara fisik dan verbal. Lu gini, gini, kasusnya banyak. Bertahan hanya karena apa? Karena cinta. Itu bukan cinta. Kalau cinta berarti ada penghargaan, ada kasih sayang, ada perlindungan. Tetapi ini bukan cinta. Adi Sarah pun mengalami hal seperti itu. Orang tuanya sudah mengingatkan. Akhirnya memang sudah berpisah. Tetapi perpisahan seperti ini tidak berdampak
bukan hanya berdampak baik, tapi berdampak jelek juga. Ada dendam. Dan anehnya pasangan mantannya ini, pasangan yang baru pun membantu pacarnya untuk membunuh mantannya. Ini sangat aneh. Dilakukan hanya karena cinta. Cinta manusia itu menipu. Cinta manusia itu dasarnya emosi dan tidak murni. Tetapi kalau kasih, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, memang tidak akan disamakan, memang tidak bisa sama. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kadang-kadang kita juga tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi kalau dasarnya kasih, pasti ada penghargaan. Ini pelajaran buat adik-adik remaja dan pemuda. Saat kau mencintai seseorang, cintailah dengan tulus, sebagaimana orang tuamu mengasihi. Kalau anak saya, pacaran dan pacarnya ngelakuin kekerasan dalam dirinya, saya pasti gak terima. Saya membesarkan anak saya dengan cinta, anak saya membesarkan anak saya dengan kasih sayang, pengorbanan. Dia gak ada apa-apanya tiba-tiba mukul. Saya yang orang tuanya aja mukul mikir-mikir. Dia ngelakuin demi cinta. Cinta yang bagaimana? Gitu kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan anak-anak remaja juga dalam perhubungan pranikah mereka. Jangan sampai kelewatan batas. Jangan sampai melakukan hal-hal negatif sehingga merusak masa depan. Yang melakukan ini hukumannya seumur hidup. Padahal umurnya masih 20-an tahun. Bagaimana dia menghabiskan seumur hidupnya di dalam penjara. Kehilangan masa depan, kehilangan masa muda, kehilangan kesempatan untuk berkarya, kehilangan untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua. Hanya karena satu permasalahan emosi. Dan kita harus salut kepada orang tua ini, Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth, yang bisa memaafkan. Prinsipnya adalah kelak nanti kami di sana bertemu dengan Niti Sarah, sama-sama memuji Tuhan. Bukan hal yang mudah mereka melakukan itu, mengatakan itu tidak. Tetapi saya salut kepada mereka bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan bukan hanya dasarnya tipis, tapi mereka sudah berakar kuat. Saat mereka sudah berakar kuat, mereka diombang-ambingkan dengan permasalahan, mereka masih kokoh berpegang pada Yesus. Mereka percaya bahwa ini seizin Tuhan dan mereka pasti dikuatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar lagi di mana? Di pelajaran kita hari ini, Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Saat manusia dan dosa, Tuhan bukan langsung, oh ya udahlah, cuma kesalahan kecil, ya udah saya maafkan. Oh ya sudah, okelah kita lupakan. Yuk mari kita sama-sama membangun Taman Eden bersama-sama. Tuhan tidak bilang begitu kan? Tapi Tuhan langsung menetapkan satu hukuman. Hai laki-laki, kau akan bekerja keras dan bertanggung jawab. Hai perempuan, kau akan menjadi ibu. Kau akan melahirkan dengan kesakitan. Kau akan menjadi pengurus rumah tangga. Kau ular, iblis, kau akan mengalami permusuhan dengan manusia. Dan itu permusuhan akan selama-lamanya. Tetapi dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh Yesus. Dimenangkan oleh anak manusia. Anak manusia yang lahir di kandang domba. Anak manusia yang lahir dari kekudusan. Dan anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Tuhan menetapkan satu peraturan, saat Tuhan menetapkan satu hukuman, Tuhan tidak tinggal diam melepaskan manusia begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan satu pertolongan, memberikan cara jalan keluar lewat Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mencontoh Tuhan Yesus, melihat bagaimana kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, saat Dia melihat kita berdosa, saat kita melihat Tuhan melihat kita melakukan banyak pelanggaran, Tuhan masih mengasihi kita, masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita untuk terus memperbaiki diri, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan firman, semakin dekat dengan pengharapan. Suasana pandemi seperti ini, PPKM seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini banyak sekali hati-hati yang tawar. Saat hati mulai tawar, iman itu sudah tidak berfungsi. Yang mulai berfungsi adalah logika yang penuh dengan emosi. Banyak sekali postingan yang saya lihat menghujat pemerintah, menghujat kiri kanan, menghujat segala macam, penuh dengan hujatan. Jadi orang-orang yang jahat
memakai orang-orang yang tawar hati ini untuk melakukan satu kejahatan, mendorong mereka untuk membuat kerusuhan. Jadi dosa ini bisa dimanfaatkan, keinginan hati kita yang berdosa ini bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan satu kejahatan. Jadi hati-hati. Saat PPKM seperti ini, saat ekonomi mulai menurun, kesehatan mulai menurun, kondisi lingkungan pun mulai khawatir. Ini sebenarnya ujian dari Tuhan, seberapa kuat kita dekat dengan Dia. Apakah kita mulai tawar juga? Saat kita kembali ke Alkitab, Tuhan saja memelihara burung di udara. Tuhan saja memelihara bunga di taman, bunga di pinggir jalan, istilahnya gitu. Kemarin saya berbicara dengan tetangga saya. Dia berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati. Jadi kalau dia menggambarkan cicak yang ada di mana, di dinding itu saja bisa nangkep nyamuk yang terbang. Bagaimana Tuhan menolong cicak ini untuk bisa makan nyamuk, padahal nyamuk itu terbang, punya kebebasan, punya keleluasaan untuk menghindar, tetapi cicak masih bisa makan, iya kan? Jadi caranya Tuhan memberkati itu dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan pernah tawar hati, jangan pernah pesimis, karena Tuhan saja, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberkati dengan cara-caranya yang mendidik. Jadi saat kita melakukan dosa, Tuhan pun mendidik kita supaya kita tidak melakukan dosa lagi, atau saat kita melihat orang berdosa, kita pun mulai mengasihi orang itu. Jangan sampai kita nunjuk orang, tapi kita sendiri tidak sadar diri. Saat kita jatuh dalam dosa, bolehlah belajar untuk introspeksi diri. Jangan mulai menyalahkan orang lain, jangan mulai menyalahkan keadaan, tetapi mulai, oh ya, ini kesalahan dari siapa ya? Mulai jujur. Enggak, saya sudah begini, tapi orang itu begitu. Jadi kalau satu orang sudah mulai bermusuhan dengan Anda, 2 orang, 3 orang, Anda sudah bermasalah dengan beberapa orang. Jadi mulai introspeksi diri. Oh ya, kalau 1-2 orang kok bermasalah dengan saya, berarti saya yang harus berubah. Bukan orang lain yang harus berubah. Cobalah rubah diri sendiri. Mulailah belajar jujur dengan hati nurani sendiri. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak remaja, pergunakanlah waktu remajamu, masa mudamu dengan hal yang positif. Kejar masa depanmu. Nikmati masa mudamu dengan benar. Jangan hanya terjerumus dengan cinta-cinta semu. Jangan terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang jahat. Karena saat kau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, kau pun akan ikut-ikutan dengan hal yang tidak benar. Bagi yang dewasa, bagi yang keluarga muda, bagi kaum pria, kaum wanita, perhatikan bagaimana keluargamu. Bentuk keluargamu dengan benar. Alasnya adalah firman. Bagi teman-teman saya senior, oma, opa, om, tante, saya tahu bahwa di masa-masa pandemi ini semakin sulit bagi yang berumur senior untuk beraktivitas. Tetapi mulailah belajar untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mulailah menjadi mentor kepada keluarga-keluarga muda untuk memberikan satu keteladanan, satu nasihat yang menenangkan hati. Mulai jaga kesehatan, mulai mau bergaul dengan Tuhan kembali, mulai dekat dengan Tuhan lagi, berpengalaman dengan Tuhan lagi. Jadi pelajaran kita hari ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan satu jalan, yaitu keselamatan lewat Yesus Kristus, sehingga kita kembali kepada Dia. Saat Tuhan Yesus mengampuni kita, belajarlah. Mari kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain, sehingga hubungan kita sama Tuhan baik dan hubungan dengan sesama baik. Seperti salib, hubungan kita sama Tuhan tegak, sedangkan hubungan dengan sesama kita seimbang, tidak berat sebelah. Saya akan bacakan kesimpulan kita di buku ini. Dengan kita mengetahui bahwa dosa membawa kepada hukuman dan bahwa Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia yang terhukum, maka sikap kita akan dibawa untuk mengagumi kasih setia Tuhan Allah kepada manusia yang berada di bawah hukuman. Demikian juga dari hal ini, maka kita diajak untuk meneladani kasih setia Allah dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni bukan hal yang mudah, mengampuni hal yang susah. Tetapi
mulailah belajar untuk bisa mengampuni. Seperti doa Bapa kami, ampunilah doa orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau Anda tidak mengampuni dosa kita, tidak diampuni Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai mengagumi kebaikan Tuhan, mulai bersyukur karena kita diampuni dan diberikan keselamatan. Padahal kesalahan kita itu seperti merah, warnanya merah seperti kirmisi, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, yang melihat kesalahan anak-anaknya, memberi hukuman kepada kita, tetapi hukumannya bukan mendatangkan kematian, tapi mendatangkan keselamatan. Jadi hanya anak yang disayang yang dihajar Tuhan ya. Tetapi kalau kita sudah dihajar Tuhan karena kita disayang, berarti Tuhan pengen lihat kita menjadi manusia yang naik levelnya. Gak mungkin seorang orang tua menghajar anak orang lain gitu kan. Anak tetangga saya itu nakalnya luar biasa gitu, nggak mungkin lah saya kalau ngomong gemes pisan ya anak ini gitu. Tetapi saya nggak mungkin hajar anak orang lain, saya akan menghajar anak saya sendiri karena dia hak saya. Jadi kalau Tuhan mengajar kita, karena Tuhan punya hak atas hidup kita, karena kita dikasihinya, kita dibentuk, dihajar supaya kita mengerti tentang kebenaran. Jadi saat kita diuji sama Tuhan, jangan putus asa, jangan menyalahkan Tuhan, tapi pikirkanlah bahwa ini cara terbaik Tuhan untuk mendidik kita. Cara dia mengasihi kita. Seperti dia mengasihi Adam dan Hawa, dia juga mengasihi kita. Sejak penciptaan sampai hari ini, Tuhan masih mengasihi kita dengan banyak cara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Kau sangat baik dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan Yesus disayang Kau, diberkati Kau, terus dibimbing oleh Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus dikasihi hari demi hari. Ampuni segala cacat celah dosa kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati dan memberkati orang lain. Di masa pandemi ini berikan kami kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Berikan kami sukacita di tengah kesulitan, sehingga kami terus bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.